Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau bikin etiket kayak gini etiketnya. Nah, untuk bikin etiket ini sebenarnya nggak susah. Kita langsung aja ya. Kita mulai. Klik new, drawing, terus oke, terus kita pilih. Sini ada beberapa sampel ya. Kita langsung aja pilih pakai yang A3. Tapi kita juga kalau mau pakai custom juga boleh. Pakai yang atas juga boleh, yang A3. Kita pakai yang atas dulu sementara ya. Oke. Terus di sini udah ada etiketnya. Kita bisa langsung edit etiketnya, klik kanan, edit sheet format. Terus kita hapus etiket yang udah adanya. Berikutnya kita edit border dulu ya. Klik kanan. Klik sheet format. Terus berikutnya kita klik next. Di sini udah terisi ya 20, 10, 10 sama 10. 20 bagian kiri, atas, kanan sama bawah 10, 10, 10. Kita kasih ketebalannya jadi 0,5. Terus kita uncek di bagian yang nggak kita perlukan. Jadi kita uncek semua ya. Kalau sudah, kita checklist. Nah, ini kalau kita klik garisnya, dia masih bisa kegeser. Nah, kayak gini ya contohnya. Kita undo. Nah, ini kita harus blok semua, terus kita kunci, kita fix biar nggak gerak sama biar nggak bisa geser. Kayak gini contohnya. Berikutnya kita buat etiketnya. Kita buatnya pakai sketch, klik rectangle. Kita etiketnya ukurannya kita ikutin ukuran SMK, cuman mungkin sedikit kita modifikasi SMK atau perguruan tinggi lain. 40 sama 150. Terus berikutnya kita tambahin line, kita buat line. Terus kita buat line lagi. Terus kita atur jaraknya. Ini 14. Ini 70. Terus yang ini 20. Ini 30. Ini sisanya otomatis bias 20. Kita ganti aja di sini biar jadi 25. Double klik 25. Terus berikutnya kita buat garis lagi. 4 garis bawah ya. Nah, kayak gini 4 garis. Pastiin kalau pas ngebuat garis jangan kena titik yang tadi warna kuning, karena dia nanti jadinya kena constraint mid, kena relation midpoint. Ini kita kasih jarak 6,5 di masing-masing jarak antar garisnya. Kalau sudah, kita buat garis pakai layer ya. Jadi kita buat layer-layer dulu. Settingan di SolidWorks terpisah jadi layernya ya. Garis tipis. Kita ganti garis tipis bener tadi ya. Terus jenis garisnya solid 0,18. Terus new layer lagi, garis sumbu
change jenis garisnya, terus habis itu ketebalannya 0,18 sama. Klik new layer lagi, garis tebal solid, terus 0,5. Terus kita buat layer lagi yang buat nanti disembunyikan, garis 0 ya. Jadi ini nanti kita sembunyiin nanti tujuannya. Kita boleh bebas mau jenis garisnya apa, yang penting kita bisa ngebedain. Terus ketebalannya juga nggak setting juga nggak masalah. Oke, kita jadiin garis tebal dulu semua kecuali yang dimensi ya. Ini kena dimensi nih, kita unblock, atau boleh juga diklik satu-satu ya. Ini kayak saya pakai blok, nah gitu ya. Terus kita ganti layernya ke garis tebal, terus kita blok yang bagian sini, kita jadiin garis tipis, nah gini. Terus kita tambahin garis di sini buat kertas, proyeksi sama lain-lain nanti. Ini kita jadiin garis tebal lagi. Terus berikutnya kita jadiin dimensinya jadi garis, dimensinya jadi layer yang 0, yang biar nggak tampil nanti. Di kanan change layer 0. Habis itu layernya kita klik kanan change layer, terus klik layernya. Nah layernya kita sembunyikan yang layer 0 ya, biar ke hide. Terus kita klik note di annotation. Oke, nggak tampil ya ini ya. Oke, kalau nggak tampil gini, kita ubah dulu layernya, karena dia layernya masih yang tadi, layer yang 0 tadi. Change layer, kita ganti ke yang, atau kita tampilin dulu aja. Nah itu ada tulisan di gambar tuh. Kita hapus ini dulu ya, baru kita change layer lagi, kita ganti yang garis tebal. Ini tinggal kita sembunyiin ya layer 0 nya. Nah terus kita klik yang garis tebal, baru oke. Biar aktifnya yang terakhir yang kita klik tadi. Klik note, terus klik sambil ditahan di situ tadi, kita tulis di gambar. Fontnya ISO CPUR. ISO CPUR. Tingginya 2,5, 2.5 ya. Kalau sudah mau dimiring enggak, mau dimiring boleh enggak juga nggak masalah. Terus kita klik copy entities buat mengcopy tulisannya ya. Terus dari movementnya dari sini, sini di zoom ya, sini sama ke sini, juga ke sini sama ke sini, sama ini juga, jadi sekalian. Di sini kita ganti nama ya. Terus di sini diperiksa, di sini disetujui. Kalau sekiranya kurang pas boleh digeser-geser sendiri ya. Di sini kita ganti tanggal. Sorry, tanggal aja. Kalau di SMK tuh di situ dilihat soalnya. Ini skalanya. Terus di bagian sini skala. Kita change ke center ya. Kalau untuk skala sama
skala angkanya. Terus berikutnya tambahin note lagi. Di sini kita kasih kertasnya, ukuran kertasnya apa, ISO CPU, fontnya 4, center, kita tengahin sama kayak tadi ya, kita bisa kita Ctrl C aja kalau mau cepat, Ctrl C Ctrl V ya, jadi copy paste. Sini kita ganti instansinya, umpamanya di sini pakai Politeknik Gajah Tunggal, kita tengahin lagi, kita geser-geser aja, klik sambil ditahan sambil digeser ya, terus Ctrl di sini kita kasih name umpamanya ya, sama kayak tadi, Ctrl A, terus habis itu fontnya kita ganti, name-nya di tengah aja, nanti yang di situ kita kasih simbol double klik. Oh, kita bisa langsung pakai ini ya, Ctrl C Ctrl V ya, lebih cepat. Nanti di situ yang A3 yang kanan tinggal kita ganti pakai name. Nah, di bagian sini kita buat circle 3 buat simbolnya. Kita mau pakai simbol proyeksi. Contoh di sini untuk penggambarnya proyeksi yang kita gambar proyeksi Amerika ya. Nanti kalau mau Eropa tinggal dibalik aja. Kenapa 3 lingkaran? Yang satu lingkaran yang luar itu buat nanti kita hapus atau kita sembunyikan ya. Ini kita kasih fix constraint, coincident constraint. Ini juga kita kasih coincident constraint, coincident relation, maaf. Terus ini kita kasih ukuran ya. Ini kira-kira saya, jadi nggak ada standar pasti yang saya pakai, tapi ini kira-kira mendekati sama standar. Kalau udah, kita bisa ganti jenis garisnya yang ini ke garis, semua yang mau kita sembunyikan kita change layernya ke layer yang 0 tadi, klik kanan, change layer ke layer 0, jadi dia akan otomatis hilang. Untuk yang 2 garis ini kita jadiin layer sumbu, belum keklik, kita klik lagi. Nah, kita blok aja ya, change layer ke garis sumbu. Nah gitu ya. Terus di bagian sini kita kasih judul gambar. Kita bisa pakai ini, Ctrl C Ctrl V. Ctrl C, terus kita arahkan, Ctrl V. Kita ganti di sini namanya, tingginya jadi 5, namanya nama gambarnya umpamanya valve ya. Ini kita ganti name, umpamanya 0000 gitu name-nya umpamanya. Terus kalau sudah, kita setting drawing style, klik option, terus ada document properties, umpamanya ISO strip
kasih nama masing-masing. Umpamanya sini saya ISO Gundi gitu ya. Terus annotation pokoknya kita ganti ke ISO CPUR, tingginya 2,5 2.5. Sebenarnya masih banyak yang bisa disetting, cuman kita ambil yang defaultnya aja, yang intinya aja. Dimension kita ganti ukuran panahnya sama fontnya nanti ya. ISO CPUR sama kayak tadi ya. Fontnya nggak usah deh, kita trailing zero nya kita remove, jadi 0,00 itu nggak kita tampilkan. Umpamanya 10,00 nya itu kita sembunyikan. Kalau kita mau buang tinggal di remove ya, kalau nggak mau dibuang kita show, kita tampilin. Nah, panahnya kita ganti ukuran jadi 1, terus panjangnya 3, sama ini kita kasih 5. Ini juga sama kayak tadi ya, bisa di expand dan bisa di setting per bagian ya. Terus detailing checklist di bagian shaded cosmetic thread, biar nanti kalau kita tampilkan shaded cosmetic threadnya itu kita tampil shaded juga berwarna, sama ada kelihatan bentuk ulirnya. Kalau udah seperti ini, kita juga bisa ngelingkan data ya. Contoh berkaitan dengan tanggal, kita bisa masukin note text, terus kita arahkan ke arah sini. Kita pakai konten linknya ya, jadi di sini ada opsi buat link, kita pasin dulu. Umpamanya kita mau ambil tanggal, di sini ada link to property, kita ambil jenis propertinya tanggal, ada sort date, jadi ini langsung otomatis ngambil data tanggal ya. Kalau sudah, kita tinggal geser-geser aja, kita pasin, dia akan otomatis ngecek tanggal pembuatan, jadi tanggalnya akan selalu ke-update sesuai dengan standarnya tanggal berapa. Dan ini juga bisa kita gabungin beberapa ya, jadi nggak cuman tanggal doang, banyak properti yang bisa kita ambil. Ini bisa banyak nih. Contoh di sini kita ambil yang lain, yang judul ya, kita biasanya judul pakai file name-nya. Ini bisa langsung otomatis ke-update sesuai dengan judul di drawingnya atau file name-nya. Instansi juga bisa dipakai, kertas juga bisa dipakai, macam-macam. Kalau sudah, exit. Dari sini kita harus simpan gambarnya, kita jadiin template. Save sheet format. Sini kita kasih nama umpamanya A3 ya, karena kita tadi pakai S3. ISO GA umpamanya, inisial saya Kurnia Asmoro. Pas kita new, nanti akan ada opsi. Nah, opsinya bisa keluar lewat browser ya. Kita cari usernya kita, kalau sudah oke. Nah, ini otomatis akan langsung sesuai dengan style kita. Cuman ada beberapa yang ke-update karena stylenya nggak red ya, kita cuman red doang. Nah, nanti kita bisa edit itu. Umpamanya kita mau nambah sheet, tinggal klik kanan, add sheet. Nah, sheet berikutnya juga sama, udah pakai etiket yang tadi kita buat. Kita buat sheet berapapun nanti akan sama seperti itu. Oke, sampai sini ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.